dataran tinggi Dieng. Di balik balutan kabut dan hawa dinginnya, tersimpan ribuan arca dan artefak yang mengundang decak kagum para pelancong Eropa selama berabad-abad. Layaknya negeri para dewa. Sayangnya, 400 candi yang menjadikannya 2 kali lipat kompleks Prambanan dijarah habis-habisan, hingga menyisakan segelintir yang akan kita kunjungi sekarang. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan candi-candi ini dibangun kira-kira bersamaan saat wabah cacar melanda Jepang dan memusnahkan sepertiga populasinya. Yuk, kita ke sana. Ketika Eropa larut dalam Perang Napoleon yang dimulai tahun 1799, Belanda yang berada di kubu Prancis menghadapi gempuran Inggris. Koloni-koloninya, termasuk Nusantara, direbut oleh armada laut Inggris. Thomas Stamford Raffles selalu ditunjuk menjadi letnan gubernur atas Hindia Belanda. Inilah salah satu momen penting bagi arkeologi Jawa, ketika candi-candinya dicatat secara sistematis oleh Raffles. Catatan Thomas Horsfield, seorang naturalis Amerika yang menyebutkan adanya tangga kuno di dataran tinggi Dieng, mendorong Raffles yang sangat berminat pada budaya Jawa untuk mengirim tentara guna mensurvei pegunungan tersebut. Cornelius, sang tentara, melaporkan adanya candi-candi yang runtuh dan tertimbun tanah vulkanis. Laporan ini melengkapi data History of Java, ketika Raffles menceritakan sebuah peradaban agung dengan hampir 400 candi yang runtuh di dataran tinggi Dieng. Artinya, jika catatan Raffles benar, jumlah candi di kompleks percandian Dieng hampir 2 kali lipat kompleks Candi Sewu maupun Prambanan. Itu belum termasuk ribuan arca batu maupun logam mulia, artefak, hingga berbagai harta benda. Namun, benarkah aslinya sefantastis cerita Raffles? Yuk, kita telusur ke sana. Malam berkabut pekat saat kendaraan kami meliuk-liuk di ketinggian lereng. Namun, akhirnya perjalanan penuh adrenalin itu terlewati, dan sampailah kami di kawasan dingin ini. Keesokan paginya, barulah petualangan kami dimulai. Percandian Dieng berdiri di kaldera berketinggian 2000 mdpl yang dikitari Gunung Prau, Gunung Seroja, dan Gunung Bima. Ketika kami mencapai kompleks Candi Arjuna, langit mendung menyambut kami. Di komplek ini, yang berdiri paling utara adalah Candi Arjuna. Pada pintu relung utamanya terdapat bilik yang menjorok dan tangga dengan pipi berhias makara yang mewakili dunia bawah. Di bagian atas pintu terdapat sang penjaga, Kalagirtimuka, tanpa rahang khas candi-candi era Jawa Tengah. Terdapat relung Parswa Dewata di badan candi, namun arcanya sudah tidak ada. Masing-masing relung dibingkai kala makara. Uniknya, tiap relung dilengkapi jaladuara atau saluran air. Di bagian dalam candi terdapat yoni. Atap Candi Arjuna berbentuk wimana atau limas yang meruncing ke atas, cukup menambah ketinggian Candi Mungil ini. Selanjutnya ada Candi Semar, satu-satunya yang menghadap ke timur. Terdapat 9 lubang ventilasi di badan candi yang bersih dari ornamen. Bagian atapnya telah hilang. Di bagian depan terdapat ukiran Kirtimuka tanpa rahang dan makara yang mengapit kiri kanan pintu. Bisa jadi ini Candi Pewara atau pengiring Candi Arjuna. Ada juga yang menduga bangunan ini adalah tempat menyimpan peralatan upacara agama. Yang jelas, Candi Arjuna dan Candi Semar disatukan oleh pagar keliling yang memisahkan mereka dari candi lainnya. Selanjutnya, yuk kita cek Candi Srikandi. Berbeda dengan 2 candi sebelumnya, fondasi Candi Srikandi cukup tinggi. Agaknya sengaja dibuat tinggi untuk menghindari banjir. Bagian atap Candi Srikandi telah hilang, namun mungkin juga berbentuk wimana seperti candi lainnya di komplek ini. Ada dewata memiliki 4 tangan. Tangan yang sebelah kanan memegang cakra, ya. Tangan yang sebelah kiri memegang sangka. Ayo coba tebak, kira-kira ini dewata siapa? Yes, relief ini adalah Dewa Wisnu, sang pemelihara alam. Nah, sekarang di sisi sini teman-teman bisa lihat satu dewata lagi. Ayo coba tebak, dewata siapa? Kepalanya ada 4, ya, menghadap ke masing-masing arah. Benar, ini Dewa Brahma, sang pencipta alam. Maka tentu saja relung ini berisi Dewa Siwa, sang penghancur. Jadi semua dewa utama Trimurti ada dalam satu tubuh candi. Inilah keunikan Candi Srikandi yang tidak dijumpai di candi lainnya. Karena Candi Prambanan saja memisahkan ketiga dewa tersebut dalam 3 candi berbeda.
Candi-candi zaman Singasari dan Majapahit pun paling banter meleburkan dua dewa dalam satu candi. Misalnya, Candi Simping yang meleburkan Siwa dan Wisnu menjadi Harihara, yang bisa teman-teman tonton nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Istimewanya, dewa-dewa di Candi Srikandi tetap pada entitasnya masing-masing, namun bisa berbagi relung dalam satu candi. Nah, candi ini memiliki perwara yang sudah hilang, namun bekasnya masih terlihat. Oke, berikutnya kita telisik Candi Puntadewa yang paling tinggi di sini. Keanggunan candi ini terbentuk dari fondasi yang lebih tinggi dan atap ramping yang mengikuti bentuk badannya. Di sini juga ada tangga bertingkat 2 yang tak dijumpai di candi lainnya. Fungsinya mungkin untuk mengurangi curamnya tangga. Di ujung tangga berdiri 2 arca singa yang telah rusak. Perhatikan ornamen pilaster yang khas Candi Nusantara. Terdapat relung Parswa Dewata, namun arcanya telah hilang. Candi Puntadewa memiliki 2 pewara dan dilingkari tembok keliling. Pewara di bagian belakang masih terlihat reruntuhannya, sementara di bagian depan hanya menyisakan sebuah yoni. Selanjutnya, kita menuju Candi Sembadra. Candi ini berada di paling selatan. Pintu masuknya dihias kala Kirtimuka dengan makara yang saling memunggungi. Semua relungnya menjorok keluar, sehingga badan candi ini membentuk 8 sudut arah mata angin. Dan di tiap relung terdapat atap menara. Jika kita perhatikan dengan seksama, masing-masing candi di kompleks Arjuna tidak sama satu dengan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka tidak dibangun bersamaan. Sejarawan menduga pembangunan candi ini merentang antara abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Alasannya, pertama, gaya dan ragam hias di kompleks Candi Arjuna mirip dengan candi-candi era Mataram kuno. Beberapa candi era Mataram kuno, misalnya Candi Ngempon, juga pernah kami telisik pada tautan di atas atau di deskripsi. Kedua, di dekat Candi Arjuna ditemukan prasasti berangka tahun 809 Masehi yang menyebutkan bahwa Gunung Dihyang atau Dieng adalah pusat keagamaan dengan bangunan candi yang dirawat oleh sebuah komunitas perdikan. Bahkan, kawasan Dihyang pun diakui sebagai tempat suci oleh masyarakat Majapahit dalam kitab Tantu Panggelaran dari abad ke-16. Dari sini kita mendapatkan gambaran